Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-1, yaitu tentang gemar membaca. Jangan lupa kita berdoa sebelum belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa ya, selalu taati protokol kesehatan dengan melaksanakan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Selanjutnya, sebelum belajar, yuk kita lafalkan bunyi Pancasila terlebih dahulu. Pancasila terdiri dari 5 sila. Anak-anak ikuti ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi Pancasila. Anak-anak hafalkan ya. Selanjutnya, kita akan bernyanyi lagu Gemar Membaca. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, posisi duduk yang benar saat membaca. Yang kedua, bacaan kegemaran keluarga. Dan yang ketiga, kerajinan dari bahan alam. Anak-anak, membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Tentu saja. Di mana saja kamu biasanya membaca? Ya, kalian bisa lakukan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di mana saja. Apa yang biasa kamu baca? Ya, bisa buku pelajaran, buku cerita, dan buku pengetahuan lainnya. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin di bawah ini. Praktikan cara duduk seperti Udin. Lakukan selalu saat kalian membaca. Jadi, posisi duduk saat membaca seperti pada gambar berikut ini ya, Nak. Yuk kita membaca. Yang pertama, buku. Pada kata buku terdapat suku kata, yaitu bu,
dan ku. Jadi pada kata buku terdapat dua suku kata, bu dan ku. Selanjutnya, bunga. Pada kata bunga juga terdapat suku kata, yaitu bu dan nga. Jadi pada kata bunga terdapat dua suku kata. Selanjutnya, baju. Pada kata baju juga terdapat dua suku kata, yaitu ba dan ju. Selanjutnya, topi. Pada kata topi terdapat berapa suku kata ya nak? Ya, terdapat dua suku kata, yaitu to dan pi. Pintar sekali. Yuk kita lanjutkan lagi. Ayo membaca. Kaki. Terdapat dua suku kata. Kuda. Ada dua suku kata. Jari. Ada dua suku kata juga. Dan yang terakhir, meja. Terdapat dua suku kata. Nah, sekarang anak-anak, ayo berlatih baca kata-kata berikut ini. Pasangkan gambar dengan kata yang tepat. Yang pertama adalah kaki. Ya, betul sekali ya. Huruf-hurufnya seperti ini ya. K-A-K-I. Dibaca kaki. Baik, yang kedua kuda ya. Hurufnya K-U-D-A. Selanjutnya ya, buku. B-U-K-U. Dibaca buku. Gambar berikutnya adalah, siapa yang tahu? Ya, baju. Huruf-hurufnya adalah B-A-J-U. Dibaca baju. Dan yang terakhir adalah bola. Hurufnya adalah B-O-L-A. Dibaca bola. Pintar sekali anak-anak hebat. Baik, selanjutnya kita pasangkan kata dengan gambar yang tepat. Yang pertama, jari. Gambarnya ini. Gambar yang ketiga adalah gambar jari. Kata berikutnya adalah topi. Ya, ini adalah gambar topi. Selanjutnya, benang. Mana ya? Baik, gambar benang, gambar yang terakhir. Selanjutnya, bunga. Ya, gambar yang kedua adalah gambar bunga. Dan terakhir, meja. Betul sekali. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Apakah kamu suka membaca? Ya, tentu saja kita semua harus suka membaca. Apakah ayahmu suka membaca? Ya, ayah juga suka membaca. Ceritakan apa bacaan kesukaan keluargamu. Biasanya aku suka membaca buku cerita. Ibu suka membaca majalah. Ayah suka membaca koran dan adik suka membaca komik. Selanjutnya, ayo berkreasi. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Oh ya nak, masih ingat apa itu bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang tersedia di alam sekitar kita. Daun adalah contoh dari bahan alam. Bagaimana cara membuat kartu kata? Yuk kita simak video berikut ini. Halo anak-anak kreatif,
siap berkreasi ya. Hari ini kita akan membuat sebuah kerajinan dari bahan alam. Bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan diantaranya adalah, masih ingat? Iya, ada daun kering, ada ranting pohon kering, dan ada biji-bijian. Nah, kali ini bahan alam yang akan kita gunakan adalah daun kering. Kita akan membuat kartu kata dari daun kering. Langsung saja yuk kita simak langkah-langkah membuat kartu kata pada video berikut ini. Berikut adalah alat dan bahan yang harus anak-anak siapkan. Di antaranya kertas ukuran 15 x 10 cm, kemudian kardus sebagai alasnya. Anak-anak bisa tempelkan double tip atau lem ya untuk menempelkan kertas pada dus. Tujuannya yaitu agar kartu katanya itu kokoh dan tidak mudah robek. Kalau anak-anak tidak pakai dus juga tidak apa-apa ya. Nah, sudah direkatkan. Kemudian anak-anak ambil foto atau gambar. Kalau bisa foto pribadi anak-anak sendiri ya. Kemudian fotonya dilem menggunakan lem dan ditempel pada sisi kartu kata. Setelah itu, anak-anak tulis ya nama kalian masing-masing pada kartu kata. Nah, Bu Guru contohkan Lani ya. Anak-anak bisa gunakan pensil terlebih dahulu. Setelah itu baru ditebalkan menggunakan spidol. Anak-anak hati-hati ya dalam mengerjakan, harus rapi karena kerapihan juga dinilai loh. Selanjutnya anak-anak bisa hapus garis tepinya supaya lebih rapi. Kemudian anak-anak bisa tambahkan warna dengan menggunakan spidol ya, supaya tulisannya semakin cantik dan jelas. Anak-anak pilih warna yang cerah ya. Nah, sekarang daun digunting menjadi bentuk yang kalian inginkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Bu Guru bentuk seperti mahkota. Kemudian daunnya dilem dan anak-anak bisa tempelkan di salah satu sisi kartu kata kalian. Anak-anak bebas berkreasi ya dalam membentuk kartu kata. Anak-anak juga bisa tambahkan bunga ya, supaya kartu kata kalian semakin cantik. Seperti ini contohnya. Nah, sudah jadi kartu kata Bu Guru. Nanti anak-anak bisa buat di rumah ya pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, buatlah kartu kata dari daun kering menggunakan foto dan nama kalian. Selamat berkreasi ya, Nak. Terima kasih. Selanjutnya, tugas anak-anak yaitu ayo menuliskan kata-kata dari gambar berikut ini. Ada 8 gambar yang harus kalian tulis namanya pada kotak berikut ini. Tulis berdasarkan suku katanya ya Nak ya, seperti contoh yang sudah Bu Guru jelaskan di awal. Selamat berlatih Nak. Tugas kedua, ayo berlatih buku tema 2 halaman 152 sampai 153 melalui link live worksheet yang telah Bu Guru bagikan melalui Google Classroom. Anak-anak pasti bisa kan? Sudah Bu Guru beri contoh tadi. Selamat mengerjakan ya Nak. Terima kasih. Semangat selalu belajarnya anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.